Jadi berawal dari kaplingan tanah, terus kemudian mendapat keuntungan dibelikan lagi tanah, sampai kemudian ibu sampai mulai masuk ke bisnis properti. Kenapa yang membuat ibu waktu itu masuk ke bisnis properti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin, paling paham soal Banua. Baik pemirsa podcast, tamu kita hari ini yang kami undang adalah seorang perempuan. Sebenarnya momentumnya ini paling pas di bulan April kemarin. Tapi kalau soal momentum kita nggak mengaitkan dengan momentum Hari Kartini ya. Tapi kita mengundang beliau dalam kapasitas beliau sebagai seorang perempuan, pebisnis. Cerita-cerita beliau nanti akan banyak menjadi cerita inspirasi kita. Karena itu kami mengundang beliau, Ibu Hajah Rabiatul Adawiyah. Beliau adalah owner PT Lukah Banua Raya, Bu ya. Iya, betul. Dan beliau juga menjadi pemilik owner untuk beberapa perusahaan lain, tidak hanya di properti. Dan ini pernah diterbitkan ya di Radar Banjarmasin. Kita bercerita tentang beliau adalah Kartini properti di era milenial. Karena beliau adalah banyak owner dari berbagai macam perusahaan properti yang bergerak di bidang pengembang. Baik Ibu, sedikit dulu dikilas balik tentang bagaimana cerita Ibu dulu menjadi seorang pebisnis ini Bu. Karena tidak banyak Bu ya pebisnis dari kalangan perempuan. Iya betul sekali. Jadi dulu itu untuk cerita properti ini dimulai di tahun 99, maksudnya di bawah tahun 2000 gitu kan, tahun 199 gitu kan. Jadi mulainya awal itu kami itu untuk bisnis properti ini mempunyai lahan cuma 5.000 gitu kan, nggak di bawah 1 hektar gitu kan. Jadi itulah awalnya di tahun 99 itu di Lato Elok di Kelurahan Sungai Besar. Jadi mulanya itu kami pingin gitu kan, jadi pingin mencoba gimana tanah yang 5.000 ini, jadi kami buka kaplingan gitu. Jadi kaplingan awalnya Bu ya. Iya, jadi dulu itu kan kami kaplingan. Jadi kami buka dapat berapa kapling. Jadi kami uang muka dulu 500.000. Alhamdulillah Pak di situ habis dengan uang muka 500.000 itu. Di tahun 99 itu kan uang muka 500.000 itu sudah cukup besar gitu. Cuma karena ibarat kata pertolongan Allah awalnya di situ itu tanahnya habis terjual semua. Mungkin karena strategis kali Bu ya juga tempatnya bisa. Jadi yang pertama itu kami buka itu lahannya di Guntung Manggis. Oh, Guntung Manggis. Iya, yang sekarang di depan rumah sakit yang idaman ini. Oh, iya. Oh, di situ Bu ya. Awal mulanya situ. Terus jadi setelah itu habis kami dengan semangat gitu kan. Oh, ini istilahnya prospeknya prospeknya gitu. Jadi yang di sebelah ini ada yang mau jual lagi tanah 10 hektar gitu kan. Dengan sistem kemarin itu 1 tahun kami diberi waktu gitu kan untuk pelunasan dari uang muka. Nah, 10 hektar itu kami buka lagi dengan istilahnya yang lebih mantap lagi, fasilitasnya macam-macam kami buatkan di sana. Alhamdulillah terjual habis lagi Pak. Ya. 10 hektar Bu ya. 10 hektar. Jadi saat itu kan istilahnya keuangan ekonomi kami kan sudah mulai bagus gitu bagus. Nah, alhamdulillahnya uang itu kami putar lagi Pak, beli tanah lagi. Jadi di tahun 2006 itu kami kan ada beli tanah di yang sekarang kantor provinsi itu Pak. Oh iya di kantor kantor. Alhamdulillah kami beli di situ dulu Pak cuma 1.000 per meter. Allah memberikan jalan, dibeli oleh pemerintah Pak 26.000. Di saat itu kami dapat pembebasan, dapat uangnya 6 miliar. Pas saat itu kan tunggu luar biasa 6 miliar. Jadi itu karena itu, jadi kami belikan lagi Pak ke tanah-tanah aset-aset itu ya. Makanya sampai saat ini kan alhamdulillah aset untuk kami properti itu istilahnya banyak gitu kan, tersebar sampai ke kiram sana di bati-bati di. Nah, setelah itu
tahun 2006 itulah kami mencoba untuk perumahan Pak, tapi baru satu buah. Satu buah. unit, ya. Tahun 2007 baru kami membuka yang di Cempaka ini Pak. Yang ini di Cempaka. Di sini ada 10. 2007 Bu ya? Iya. Perumahan Bu ya? Perumahan ini mulainya tahun Oke. Iya. Ini 2007 udah dibuka ya? Iya, itu mulai kami yang membuka yang maksudnya berskala besar gitu kan. Di sini ada lahannya 10 hektar juga. Ada berapa unit itu yang dibuka Bu? Di sini ada yang sudah terjual ini 200 unit. Cuma ini masih ada sekitar 8 hektar belum kami buka. Oke. Berawal dari jual tanah kaplingan. Itu tanah milik keluarga, tanah pribadi atau tanah warisan? Milik pribadi. Pribadi Bu ya? Iya. Dan memang peluangnya pada saat itu cukup besar Bu ya untuk bisnis properti dan juga tanah Bu ya. Iya betul, saat itu betul. Oke. Gitu, Pak. Jadi berawal dari kaplingan tanah, terus kemudian mendapat keuntungan dibelikan lagi tanah, sampai kemudian Ibu sampai mulai masuk ke bisnis properti. Kenapa yang membuat Ibu waktu itu masuk ke bisnis properti Bu? Karena saat itu kalau dilihat dari segi ekonominya memang bagus ke properti gitu untuk perumahan, karena kan setelah kita bangun itu kan yang membiayai itu kan pemerintah, jadi kita kan dapat cash langsung ke kita, dan masalahnya lebih ringan daripada kaplingan gitu. Kalau kaplingan ini kan kita 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun kita masih kadang nasabah mana tanah saya. Iya. Kalau untuk rumah ini kan sudah kita bangunkan, tanahnya sudah pas, insya Allah. Oke. Nggak ribut Bu ya? Iya betul. Dan juga cepat gitu ya, karena prosesnya juga melibatkan pemerintah seperti itu. Iya betul. Pada waktu Ibu mulai masuk pada bisnis properti, Ibu punya gambaran nggak sebenarnya? Karena kan sesuatu yang sifatnya Ibu pertama kali itu kan tentu nggak punya pengalaman. Apakah hanya bermodal keberanian, ada hitung-hitungan bisnisnya, atau memang sudah juga mempelajari waktu itu Bu? Bisnis propertinya itu sebelum masuk ke properti pada saat itu. Jadi saat itu kan kita juga kenal dengan yang namanya Pak Ilham, yang teman, jadi dari beliau juga kan mengarahkan juga gitu kan, lebih baik ke perumahan gitu. Jadi setelah yang kita bangun perumahan, kita bangun uangnya cepat juga itu, jadi akhirnya kita lebih tertarik lagi kan, lebih semangat lagi gitu. Karena yang pasti waktu itu peluang dan prospek bisnisnya juga sangat menggiurkan Bu ya. Iya betul sekali. Iya. Oke. Nah, pada saat itu persaingan sudah mulai terasa nggak sih Bu untuk bisnis properti? Saat itu Pak persaingannya sedikit sekali, maksudnya nggak banyak. Pemainnya nggak banyak Bu ya? Nggak banyak seperti sekarang Pengembang, ini kan. ya. Jadi kalau dulu kalau kita bangun itu 1 tahun itu berapa aja habis terjual gitu. Pada saat itu Bu ya? Oke. Nah, bisa digambarkan Bu sebagai orang yang merintis awal sebagai bisnis tanah, kemudian bisnis properti, pada saat situasi pada saat itu ada risiko-risikonya nggak Bu? Biasanya misalnya ya tanah yang statusnya masih tumpang tindih, atau persoalan macet, kredit macet dan sebagainya, gimana Bu? Itu sudah saya alami apa yang namanya tanah tumpang tindih itu sudah saya alami gitu. Cuma jadi kita menyelesaikannya pertama dulu kita cari jalannya gitu kan, kita teliti yang mana ini yang salahnya gitu kan, ke kelurahan. Jadi setelah itu kalau nggak ada jalan lain lagi ya terpaksa kita ke pengadilan. Tapi kami, kalau saya sebagai perempuan properti, lebih mengutamakan penyelesaian secara damai aja. Tapi pernah Bu bersengketa terkait dengan itu? Pernah Pak, sering sampai saat ini pun ya? gitu kan. Gitu. Karena istilahnya kadang yang jual ini kan sudah dijualnya sekali ke sini kan, nanti dijualnya ke kita lagi. Akhirnya kan yang jadi korban kan kita gitu kan. Cuma kalau lebih bisa kita jalan damai aja, kita selesaikan aja. Tapi dengan pengalaman Ibu yang sering kena kasus terkait dengan tumpang tindih itu, nggak kapok untuk tetap berbisnis di properti dan di kaplingan gitu? Enggak Pak. Enggak ya, karena untungnya lebih menggiurkan kan Ibu ya. Iya. Dan misalnya kalau kita selesaikan secara damai, mudah-mudahan kan bisa jadi pahala di akhirat kita. Oke. Dan selama ini memang penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah gitu Bu ya? Kebanyakan bahasa musyawarah. Gitu. Nah terus pertanyaannya Bu, kalau dari dulu aja sudah bermasalah, emang permasalahan tanah yang tumpang tindih waktu itu atau mungkin sampai sekarang yang di Banjarbaru ini apa banyak karena kasus oknum yang menjual belikannya, atau memang
administrasi kepemilikan tanah yang sebenarnya masih belum beres, Bu. Karena kan memang kan kalau lihat sejarahnya dulu kan masih masuk kota Kabupaten Banjar ya, Banjarbaru ya, setelah berpisah secara administratif kan baru muncul persoalan itu. Sebenarnya gimana kalau melihat Ibu dari sebagai orang yang berbisnis di properti ini? Yang kebanyakan permasalahan tuh begini Pak, namanya tuh Pak SKT apa surat keterangan tanah itu sebegitu mudahnya kelurahan membuat. Jadi gitu. Jadi kan akhirnya jadi tumpang tindih. Gitu. Yang A minta dikeluarkan, yang B minta dikeluarkan, yang C minta dikeluarkan. Jadi nggak jelas alaslah apa kepemilikan yang benar yang ini siapa gitu ya. Karena memang secara legalnya semua dikeluarkan oleh kelurahan gitu ya. Iya betul. Kan nggak mungkin bisa surat terjadi surat keluar kalau nggak di kelurahan kan. Iya. Gitu. Tapi sampai sekarang kasus-kasus seperti itu masih ada apa enggak kira-kira? Masih ada Pak. Masih ada gitu ya. Kasus kepemilikan soal lahan itu ya yang masih tumpang tindih. Oke. Ya memang menggiurkan bisnis di properti ya. Kemudian. Tapi kalau bisnis kaplingan masih nggak Bu? Sudah enggak lagi? Enggak lagi Bu ya. Oke. Nah, gimana sih kondisi bisnis properti di situasi pandemi sekarang ini Bu? Kalau situasi sekarang ini yang bisa ibaratnya jalan dan cepat lakunya yang subsidi Pak, rumah subsidi. 36 subsidi gitu kan, karena lebih terjangkau dan angsuran juga terjangkau gitu kan, dan biaya akadnya juga lebih murah. Tapi untuk kami kan yang non subsidi juga ada dan jalan aja 1 bulan ini misalkan ada 1 buah 2 buah gitu. Unit gitu ya. Tapi secara umum bisnisnya masih tetap masih tetap cerah, masih tetap menguntungkan gitu Bu? Atau memang ada penurunan nggak Bu kira-kira dari sisi pemasarannya, penjualannya gitu? Iya pasti. Terasa Bu ya. Tapi sampai saat ini masih belum membuat pebisnis properti menjadi bangkrut belum Bu ya? Belum Pak. Oke. Jadi bisnisnya memang, tapi daya beli memang diakui memang turun Bu ya? Turun, iya. Oke. Nah, kalau bicara bisnis properti ini Bu, sekarang kan kondisinya kan banyak pemain, banyak pesaingnya, kan? Banyak yang orang kemudian jor-joran menawarkan. Iya betul. Nah, ini menjadi peluang nggak Bu bahwa bisnis ini kemudian bisa merugikan konsumen, misalnya menjanjikan fasilitas ini ternyata enggak ini, menjanjikan fasilitas listrik dan sebagainya ternyata tidak terpenuhi. Nah, ini menurut Ibu gimana ini? Tipsnya ada nggak buat para nasabah misalnya ketika banyak tawaran bisnis-bisnis perumahan-perumahan seperti ini Bu? Iya. Jadi untuk yang pembeli atau konsumen itu yang pertama sekali dilihat untuk membeli itu lihat siapa dulu yang menjualnya. Maksudnya lihat dulu siapa yang pengembangnya. Kalau pengembangnya itu baru atau pertama itu bisa mencurigakan. Jadi pilihlah pengembang yang sudah berpengalaman, iya, dan kantornya jelas. Gitu kan, pemiliknya siapa juga gitu. Oke, dan dilihat itu dari latar belakangnya Bu ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya ditawarkan dengan harga yang sangat miring, dengan fasilitas yang tidak sebanding, nah ini patut dicurigai Bu ya. Iya betul. Iya, karena memang membangun aja udah berapa, rumahnya berapa, ya kan. Apalagi ditawarkan oleh properti pengembang yang belum jelas namanya gitu ya. Iya. Karena memang kan kita temukan banyak juga yang masyarakat tergiur dengan iming-iming itu Bu ya. Iya banyak sekali itu. Banyak yang ketipu juga kan, kadang uang muka sudah bayar deh tapi nggak dibangunkan, dan juga pengembangnya juga ada yang kabur kan gitu. Oh, banyak juga kasus seperti itu Bu ya. Ada juga. Ya, Ibu, bisnis properti ini identik dengan laki-laki. Iya, ya. betul. Karena memang pebisnis ini harus memiliki nyali. Iya, betul. Tidak jarang berhadapan dengan para preman, ya kan? Tidak jarang berhadapan dengan orang-orang yang punya kepentingan juga, misalnya tadi tumpang tindih lahan dengan cara-cara yang menggunakan kekerasan. Ibu pernah mengalami bagaimana situasi dan kondisi sebagai seorang perempuan ketika di lapangan menghadapi berbagai macam bentuk bukan kekerasan secara langsung mungkin Bu ya, tapi intimidasi atau apapun itu yang membuat Ibu merasa takut gitu, gimana? Ya itu sering sekali saya alami gitu kan. Cuma kalau kita sudah di lokasi yang dihadapi misalnya preman atau apa, itu kadang perasaan takut memang nggak ada gitu.
Nggak ada. Atau karena memang ibu merasa yakin bahwa sudah benar gitu ya bisnisnya, itu salah satunya Bu ya. Iya betul Pak, Oh, betul. gitu. Karena kita kan belinya sesuai dengan Iya. aturan gitu kan. Jadi nggak ada rasa takut kalau sudah di lapangan gitu kan. Tapi kan ada juga kadang kasus-kasus pengembang yang kemudian pengen membangun, terus ada orang-orang yang pengen mengambil keuntungan juga, misalnya mau katakanlah jadi penjaga keamanannya atau apa. Ada nggak Bu pengalaman-pengalaman yang seperti itu yang mencoba untuk mengusik proses di lapangan itu? Ada Pak. Ada ya. Dan bagaimana cara Ibu menghadapinya? Jadi kami panggil dulu Pak siapa yang maksudnya yang bermasalah di lapangan itu kita panggil, kita beri gimana kita selesaikan gitu. Oh, ada pendekatan juga sebelumnya Bu ya? Iya betul. Oke. Saya nggak istilahnya nggak terlalu yang harus begini yang Iya. maksudnya itu yang terlalu saklek itu enggak, selama Oke. kita bisa jalan damai kenapa enggak gitu kan. Tapi pengalaman Ibu selama ini sering nggak seperti itu? Misalnya ada orang per orang atau sekelompok orang gitu ya, mengatasnamakan pribadi atau kelompok atau organisasi yang lalu kemudian ya pengen mencoba untuk mencari keuntungan juga gitu. Pernah dan ada aja pengalaman seperti itu Bu? Iya pernah ada. Pernah Bu ya. Dan sampai sekarang masih seperti itu? Masih. Ya, kalau kita misalnya di Jakarta itu kan udah biasa tuh di ruko tuh dijatah nih misalnya kan dengan si pengembang uang keamanannya oleh kelompok A, kelompok B. Apakah di sini praktek seperti itu juga ada dialami para pengembang gitu Bu? Kalau untuk itu nggak pernah saya alami, maksudnya yang untuk jaga keamanan atau apa tuh nggak pernah. Nah, Kita cuma ibarat kata dari karyawan kita sendiri gitu aja kan. oh, Yang jaga di lapangannya. karyawannya. Tapi yang orang-orang yang memang mencoba untuk mengusik dalam artian itu misalnya oh ini lahan kekuasaan saya. Ketika ada pengembang masuk ya kasih store apa gitu. Pernah atau ada juga seperti itu Bu? Enggak ada. Tidak ada Bu ya. Oke. Jadi memang masih cukup kondusif berarti Bu ya untuk bisnis properti di Banjarbaru terutama ini. Iya betul. Oke. Nah Ibu bisa Ibu ceritakan nih kepada audiens kita nih terkait dengan bagaimana sih prinsip-prinsip bisnis Ibu dalam dunia bisnis properti ini. Misalnya, oh saya harus seperti ini strateginya, marketingnya seperti ini, filosofinya seperti ini. Gimana Ibu punya cara untuk bisa menjalankan bisnis ini? Jadi di kantor itu kan ada marketingnya. Iya. Jadi yang paling pertama kita itu kan fokuskan itu adalah marketing. Marketing yang harus kita ajari, harus handal bagaimana dia memasarkan ini produk kita ini. Gitu kan. Tapi yang kedua, yang paling utama adalah di properti kami utamakannya adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan dia apakah fasilitasnya atau kualitasnya itu Bu? Kualitas dan fasilitas juga. Kualitas gitu. fasilitas juga Bu ya. Iya betul. Oke, ada filosofi yang Ibu pegang nggak selama berbisnis ini, terutama di dunia properti ini Bu? Apa misalnya sebagai pebisnis ini saya harus punya prinsip filosofi ini gitu? Ada yang Ibu jalankan ya? Sebagai filosofi bisnis Ibu? Kalau saya yang berprinsipkan gimana cara memuaskan pelanggan gitu betul, aja ya. Pak. Dan yang kedua kita harus jujur gitu kan, sabar, tabah, ulet dan kita harus ramah dengan nasabah gitu. Ya. Karena ini bisnis penjualan Bu ya, jadi kepuasan pelanggan itu menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan juga ya. Iya betul. Oke. Betul. Dan kita istilahnya membantu nasabah walaupun istilahnya bisnis yang perumahan kami ini sudah lama terbangun, misalnya kayak di perumahan Green Tasbih gitu. Kita tetap nasabah itu kalau ada apapun tetap kita bantu gitu. Oke. Jadi kita tidak pernah meninggalkan nasabah walaupun di perumahan itu sudah lama, misalnya sudah 10 tahun. Kalaupun dia ada keluhan, ada apa, tetap kami berusaha untuk menyelesaikannya gitu. Oke. Bisa menyelesaikan untuk membantu, misalnya dia minta bantu uruskan PBB atau EMB atau apa, selama kami Lukah Banua itu selama kami bisa kami bantu gitu. Oke. Ibu ada berapa sih perumahan atau klaster yang sudah dibangun oleh Lukah Banua ini? Yang sudah terbangun itu sekitar 8 lokasi Pak. 8 lokasi Bu ya. Iya. Berarti kalau dihitung dengan jumlah unitnya ada berapa kira-kira Bu? 1.000 unit sudah ada? Sudah, bisa lebih gitu. Lebih Bu ya, dari sejak rentang 2007 sampai sekarang Bu ya. Iya betul. Oke.
Di sini Ibu diceritakan juga selain pemilik dari berbagai macam properti juga pemilik AKR, SPBU AKR Bu ya, dan Iya, pemilik betul. kafe Bu ya. Iya betul. Ya, ini cukup banyak juga nih unit-unit usaha Ibu ini. Iya. Kenapa Ibu punya apa ya? Apa masih merasa belum puas atau memang merasa bahwa oh ini masih ada peluang-peluang yang saya bisa apa ya, masuki sebagai bisnis baru saya, gimana Ibu? Itu bukan berbicara masalah tidak puas Iya. ya, terkadang kan rezeki itu datang dengan sendirinya gitu ya. Kebetulan kita yang namanya AKR itu kan kebetulan kita punya tanah yang di Cempaka, dari sanalah kena titik AKR-nya gitu kan. Jadi di situ bukan kami yang cari ya, dia datang sendiri. Ini katanya kena titik AKR gitu kan. Yang pertama dibangun AKR itu adalah punya kami di Cempaka itu. Karena lokasi yang strategis itu mungkin Bu ya. Iya, kebetulan kan yang dipilih itu kan tanahnya tanah milik kami sendiri, jadi kan cepat gitu. Itu kerjasama Bu ya? Kerjasama ya. Oh, sistem bagi hasil berarti sebagai pemilik lahan dapat hasil dari penjualan BBM yang di sana gitu Bu ya? Iya betul. Berapa lama itu kerjasama itu Bu? 20 tahun. Per 20 tahun ya? Setelah 20 tahun itu nanti sistemnya gimana? Apakah nanti pemilik tanah itu akan menjadi milik AKR atau SPBU-nya akan menjadi milik Ibu nanti? Atau diperbaharui lagi berdasarkan kerjasama baru biasanya? Iya betul diperbaharui lagi. Oh seperti itu Bu ya, konsep kerjasamanya saling aset gitu Bu ya, menyediakan aset. Ibu juga masuk di bisnis kafe nih Bu ya? Iya betul. Ini udah lama atau baru di masa pandemi atau sebelumnya nih Bu? Sudah lama Pak, sudah tahun 2011 sudah dibuka. Oh 2011 ya. Iya. Kenapa Ibu masuk di bisnis kafe ini? Kebetulan di sana gimana ya istilahnya, suami yang hobi ke musik gitu. Oh, jadi berbisnis lantaran hobi dari suami Ibu ya. Oh gitu. Jadi itu lalu kemudian membuka bisnis. Dan sekarang gimana Bu kondisi bisnis kafe ini Bu? Menurun sekali Pak. Menurun kali Bu. Memang situasinya memang banyak dirasakan ya di masa pandemi ini. Tapi masih buka Bu ya bisnisnya? Masih buka. Yang kedua sekarang di Banjarbaru ini kafenya menjamur gitu ya Pak ya. Oh iya banyak pesaing juga Bu ya. Iya betul banyak pesaingnya gitu. Oke. Ibu di masa pandemi ini semua orang merasakan situasi yang cukup berat ya. Banyak pebisnis yang bahkan kemudian kolaps ya. Nah Ibu merasakan itu pastinya. Iya, nah terus bagaimana bertahan dalam situasi yang seperti ini Bu? Kebetulan kan Lukah Banua ini banyak punya aset gitu kan Pak, banyak punya aset, banyak usaha gitu kan. Jadi kalau yang satu agak menurun kan masih bisa yang lain untuk menutupinya gitu. Jadi saling menginikan Bu ya, subsidi mengisi kekosongan di mana. Iya betul. Tapi Ibu concernnya memang banyak di properti Bu ya? Iya betul. Saat ini sudah ada propertinya di Banjarbaru, di mana lagi Bu? Di Landasan Ulin yang di dekat sini, Bandara Pilkada belakang Landasan. Oh iya. Di Bati-Bati. Di Cempaka. Di Bangkal. Di mana Bu? Di Bangkal. Di mana itu? Jadi Cempaka itu Cempaka dulu, Cempaka baru Bangkal gitu. Oke. Kelurahan Bangkal. Di luar daerah belum ada Bu ya? Belum ada. Dan masih ada keinginan untuk mencoba menjajaki kemungkinan membuka peluang bisnis properti di daerah lain? Iya Pak, ada keinginan Pak. Ada ya. Mudah-mudahan tercapai suatu saat nanti. Tapi sudah mulai menjajaki Bu ya? Iya betul. Oke. Ibu ini adalah boleh dibilang pebisnis perempuan yang cukup sukses. Saya katakan ya, karena Ibu berhasil ternyata membangun kerajaan bisnis sebagai pebisnis properti dengan banyak aset dan sebagainya. Nah, tentu kita pengen tahu dong, apa sih yang rahasia sukses itu yang bisa menjadi tips bagi para perempuan terutama yang ingin menerjuni dalam dunia bisnis. Mungkin tidak hanya properti, tapi banyak bisnis lain. Nah, prinsip-prinsip bisnis apa sih yang bisa Ibu kasihkan kepada para perempuan yang ingin menjadi pengusaha, wanita pengusaha kira-kira Bu? Kalau bagi saya ya, prinsip pertama itu adalah ibadah ya Pak ya. Karena kalau kita bisa membantu suami dalam mencari tambahan apa istilahnya nafkah, itu adalah sangat luar biasa yang menjadikan pahala bagi kita kan.
Yang kedua, kalau kita bisa kerja, istilahnya kerja menghasilkan uang, itu adalah bagi saya kepuasan tersendiri, karena dengan itu kita bisa lebih banyak membantu ke orang tua, keluarga, ataupun untuk bersedekah gitu Pak. Oke, berarti saya bisa ngambil sebuah pemahamannya, saya sederhanakan bahwa apapun yang dilakukan dalam bisnis itu dimaknai sebagai ibadah gitu Bu ya. Iya betul sekali. Artinya ketika kita memaknai ini sebagai ibadah, maka kita juga akan sering berbagi. Iya betul Ya, sekali. karena berbaginya bisa dengan orang tua yang paling dekat, dengan siapapun. Ya, jadi sehingga apa yang dijalankan itu akan terasa lebih mudah gitu Iya ya. betul sekali. Dan itu memang Ibu rasakan ya. Artinya sebagai pebisnis Ibu memahami ini sebagai ya katakanlah bagian dari ibadah, Iya betul. juga banyak berbagi, dan itu sangat membantu untuk kelancaran bisnis Bu ya. Iya betul sekali Pak, karena dengan kita banyak bersedekah itu rezeki tidak disangka-sangka itu banyak sekali datangnya. Terutama kan hari Jumat ini, banyaklah bersedekah di hari Jumat ini Pak. Dan itu yang sering dilakukan Bu ya. Iya betul, Oke. berbagi nasi bungkus gitu kan. Dari hal yang kecil Bu ya. Iya betul. Nah, terus bagaimana dong tips yang bisa diberikan kepada audiens podcastnya Radar, terutama kepada perempuan yang pertama kali ingin masuk ke dunia bisnis? Mungkin bisa bisnis kuliner, bisnis apa ya, semacam oleh-oleh misalnya, atau apapun itu. Apa sih Bu yang harus misalnya dilakukan atau dipahami dulu? Misalnya, apakah harus punya modal yang banyak? Oh, nggak mesti, harus, atau apa kira-kira menurut Ibu? Jadi langkah pertama kalau untuk masuk ke bisnis itu adalah pertama itu keberanian mencoba dulu Pak. Keberanian mencoba. Yang kedua, misalnya kita modal kurang atau gimana, carilah teman dulu kan yang punya modal, kita ajak kerja sama gitu. Cari investor Bu ya. Yang ketiga, kalau sudah usaha kita ada, bentuknya ada, itu bank pasti datang Pak. Oh, gitu. Jadi mudah bagi saya untuk masuk ke suatu bisnis, itu mudah asal ada kemauan aja Pak. Nah Bu, kalau bicara seperti itu Bu, kemampuan kan tidak semua orang nih memiliki kemampuan untuk melihat peluang bisnis ya. Iya, betul, atau tidak semua orang memiliki keberanian untuk masuk ke dalam dunia bisnis. Iya. Nah, apa tipsnya Bu dari Ibu misalnya? Misalnya ini di masa pandemi masih ada peluang apa misalnya? Tipsnya gimana Bu untuk melihat apa saja yang bisa jadi peluang bisnis itu Bu menurut Ibu? Kalau untuk saat ini istilahnya kalau mau yang cepat uang ya dan bisa menghasilkan itu bisnis kuliner dulu. Ya, bisnis kuliner Bu ya. Bisnis kuliner yang dimasukkan ke dalam media sosial kan sekarang. Marketingnya langsung ke medsos Bu ya. Iya. Karena kan kita lihat selama ini kan yang mampu bertahan itu yang masuk di dalam bisnis online itu kan, yang bisnis makanan itu kan. Iya, betul. Itu asal promosinya kuat aja insya Allah jalan gitu. Dan yang pasti punya keberanian Bu ya. Keberanian itu. Tapi kan ada orang yang merasa bahwa, waduh saya nggak mau masuk bisnis ini karena sudah banyak kompetitornya. Saya hitung-hitungannya nanti modal segini, kalau ternyata nggak berputar takutnya rugi. Nah, banyak yang mungkin punya pertimbangan. Nah, kira-kira gimana saran Ibu bagi orang-orang yang masih ada punya keraguan? Tadi Ibu bilang berani tapi masih ragu. Nah, gimana nih Bu? Misalnya. Kalau bagi saya itu dicoba dulu. Dicoba dulu Bu ya. Soal gagal nomor 2, yang penting berani mencoba. Gitu. Karena itu sebuah resiko ya, pebisnis harus berani gagal. Iya betul sekali. Kalau nggak berani gagal jangan jadi pembisnis gitu ya Pak. Betul juga Bu, masuk akal. Ya. Tapi masalahnya kan nggak semua orang punya keberanian dan nyali untuk berani gagal ya. Ya, itu kenapa kemudian tidak semua orang bisa sukses menjadi pebisnis gitu ya. Iya betul. Oke, tipsnya tadi cukup menarik. Nah terakhir Bu, mungkin Bu dari diskusi kita kali ini, mungkin saran Bu kepada para kaum perempuan, terutama ibu-ibu yang sudah menjadi istri gitu ya, mungkin punya satu tips masukan bagaimana bisa membantu pendapatan keluarga, atau misalnya apakah perlu juga seorang istri itu ikut membantu pendapatan keluarga misalnya kalau sudah dirasa cukup. Pandangan Ibu gimana terkait dengan masalah ini kira-kira? Kalau menurut saya selama itu perempuan itu bisa dan dapat izin dari suami, yang ketiga bisa membagi waktu untuk suami, untuk keluarga, untuk agama, kenapa enggak dilakukan gitu. Jadi selama 3 hal, pertama bisa ya Bu ya, kemudian dapat izin juga tadi. Ya, dan bisa membagi waktu dan perannya tadi. Ya, ini tips yang menarik nih buat para ibu-ibu ya, terutama yang
pengen membantu keuangan keluarga, merasa punya peluang di rumah, punya kebiasaan bikin kue misalnya Bu ya. Iya betul. Dan kuenya juga sekali. rasanya enak, kenapa nggak dijual? Iya betul Ya. sekali. Jadi sebenarnya peluang bisnis itu semuanya ada di depan mata. Iya betul sekali. Ya, Betul. ya saya coba rangkumkan seperti itu kira-kira Bu ya. Karena perempuan ini kan biasanya kan serba bisa, terutama yang hobi masak. Kenapa hobinya tuh nggak bisa dijadikan sebuah bisnis Bu ya? Iya betul. Ya betul itu. juga. Kan pemasaran juga susah. Nggak susah, nggak kayak dulu harus bikin toko, buka warung, Iya, cukup betul. diposting di media sosialnya Bu ya. Iya betul. Oke. sekali. Baik, pemirsa podcast Radar Banjarmasin, ini tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Rabiatul Adawiyah. Beliau adalah owner dari berbagai macam bisnis properti ya di Banjarbaru yang sudah cukup sukses. Tadi beliau membagi tips ya, terutama nih kepada para ibu-ibu yang pengen membantu keuangan keluarga. Dari pesan beliau tadi, pertama berani mencoba. Iya betul. Ya, sekali. yang jangan lupa tentunya harus dapat izin dari suami. Suami, Karena ini juga barokahnya di sini Bu Iya ya. betul. Dan sekali. kalau sudah dapat izin harus pandai-pandai bisa membagi Bagi waktu. Karena kalau udah dapat izin nggak bisa bagi waktu, nanti malah semuanya jadi korban. Iya betul. Iya. Terutama kan kita kan punya anak tuh kan wajib anak di Iya. disatukan dulu. Ya ini harus paham dan harus menyadari bagaimanapun fitrahnya seorang perempuan dan istri. Iya betul sekali. Baik, Ibu, terima kasih banyak sudah Iya. berbagi tips dengan kami, dengan pemirsa podcast Radar Banjarmasin. Semoga cerita sukses dari Ibu bisa menjadi motivasi bagi para perempuan-perempuan di Banua lainnya untuk bisa mencoba menjadi pebisnis. Dimulai dari hal yang paling sederhana dan kecil, bisa dari hobinya Bu ya. Mungkin Iya, yang hobi masak bisa mencoba untuk menjual masakannya melalui medsos. Iya Yang betul. mungkin hobi atau gemar punya tanaman bisa mencoba untuk menawarkan juga Bu ya. Iya. Ya, karena kata kuncinya, kata beliau tadi, berani mencoba. Baik, Ibu, terima kasih sekali lagi. Senang sudah bisa hadir dan berbincang dalam podcast Radar Banjarmasin. Dan kita akan kembali ketemu dalam diskusi dan perbincangan dengan tema lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.